Halo semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Nah anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar pelajaran agama Kristen bab 1 yang berjudul Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Maka di pertemuan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran agama Kristen kelas 10 bab 2 yang berjudul aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, 1 Samuel pasal 8 ayat 18 sampai 19, Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Roma 12 ayat 9 sampai 21. Anak-anak, melalui uraian materi bab 2 aspek pertumbuhan menjadi dewasa, ada 5 hal yang akan kita pelajari. Namun perlu ibu sampaikan karena uraian materi bab 2 cukup panjang, maka ibu akan membaginya menjadi 2 bagian. Oleh sebab itu di pertemuan bagian yang pertama ini kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama, aspek intelektual dan aspek sosial. Nah, setelah mempelajari bab 2 ini, siswa diharapkan yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa, dan yang kedua dapat membedakan pribadi yang bertumbuh dewasa dari pribadi yang tidak bertumbuh dewasa. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, aspek intelektual. Anak-anak, pada waktu masih kecil, kamu hanya mampu berpikir tentang hal-hal yang sederhana, konkret, dan berdasarkan apa yang ditangkap oleh indera. Tetapi pada masa remaja, seperti sekarang ini, kamu telah mampu berpikir tentang hal-hal yang lebih abstrak dan logis. Ada keinginan yang besar akan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal, atau tiba-tiba muncul perasaan gelisah tanpa mengerti penyebabnya. Nah, kamu mulai memikirkan dan membayangkan hal-hal yang belum pernah dialami atau dilihat. Kemampuan intelektual sedang berkembang seiring pertumbuhan fisik. Orang yang bertumbuh dewasa secara intelektual akan mengalami perkembangan cara berpikir. Kalau dulu hanya memikirkan satu bagian masalah saja, ketika dewasa akan memikirkan dampak dari masalah atau cara menyelesaikannya, bahkan hubungannya dengan masalah-masalah yang lainnya. Nah, ketika menghadapi masalah pun tidak akan bertindak sembarangan, melainkan penuh pertimbangan. Ada beberapa pola pikir yang harus dimiliki oleh orang dewasa. Yang pertama, cara berpikir positif. Nah, anak-anak, berpikir positif merujuk pada suatu pemikiran yang selalu mencari sisi baiknya dalam segala hal. Anak-anak, lawan dari berpikiran positif adalah berpikir negatif, yaitu pola pikir yang selalu melihat sesuatu dari sisi buruknya. Seseorang yang terbiasa berpikiran negatif akan cenderung mengeluh, menyesali kegagalan, memandang orang lain dari segi buruknya, kurang berpengharapan, kurang percaya diri, reaktif, dan cenderung bertindak dengan pola menang kalah dan hancur-hancuran. Di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 mengatakan, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji, dan itulah yang akan dilakukan.
Nah, mari kita memperhatikan beberapa karakteristik orang dengan konsep diri positif menurut D.E. Hamacek. Yang pertama, yakin terhadap pendapat dan sikapnya sehingga bersedia mempertahankan, tetapi juga terbuka untuk mengubahnya jika ternyata keliru. Yang kedua, mampu bertindak benar. Yang ketiga, memiliki keyakinan dan kemampuan mengatasi masalah meskipun belum tentu berhasil. Yang keempat, merasa setara dengan orang lain meski berbeda kemampuan. 5. Sanggup menerima diri dan merasa berguna bagi orang lain, terutama orang-orang terdekat atau di sekitarnya. Yang keenam, menerima pujian secara wajar. Yang ketujuh, tidak bersedia didominasi atau dikendalikan oleh orang lain. Yang kedelapan, sanggup mengakui perasaan dalam dirinya baik yang positif maupun negatif, serta tidak malu mengakui kekurangan. Yang kesembilan, menikmati hidup. Dan yang kesepuluh, peka terhadap kebutuhan atau keadaan orang lain. Nah, berikut mari kita melihat konsep diri orang yang negatif menurut William D. Brooks dan Philip Emerson. Adalah yang pertama, peka terhadap kritikan, cenderung menolaknya. Yang kedua, responsif terhadap pujian, menanggapinya secara berlebihan. Yang ketiga, hiperkritis, senang mengkritik tetapi tidak mau dikritik. Dan yang terakhir, pesimis dan cenderung menghindari kompetisi sehat. Nah, anak-anak, ternyata tidak mudah untuk berpikir positif karena manusia cenderung berpikir negatif. Manusia lebih suka berbicara kejelekan seseorang daripada kebaikannya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi apabila manusia menyadari keberadaannya sebagai manusia yang tidak sempurna. Nah, kesadaran ini sangat memungkinkan manusia untuk menghargai kelemahan dan kelebihan seseorang. Efesus 4 ayat 17. Uraian yang kedua dari bagian aspek intelektual adalah cara berpikir proaktif. Nah, anak-anak, mungkin kamu sering mendengar istilah jemput bola. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan inisiatif mendatangkan bola daripada menunggu bola mengelinding ke arahnya yang belum tentu sampai. Nah, sikap proaktif manusia adalah tabiat manusia yang paling mendasar dalam menanggapi dan berbuat sesuatu. Orang yang proaktif adalah orang yang menggunakan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memberikan respon terhadap sesuatu. Anak-anak, manusia memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu karena yang pertama, manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki kehendak bebas sehingga mempunyai kemampuan yang murni tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki hati nurani, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Dan yang ketiga, manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Nah, anak-anak, agar mampu menjadi proaktif, manusia harus belajar untuk yang pertama, melatih diri untuk mengharapkan, mencari, dan melakukan kemungkinan lain yang telah ada. Yang kedua, berusaha mencari dan melakukan
pendekatan lain. Dan yang ketiga, berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Yang keempat, mencoba melakukan sesuatu dengan cara lain yang sesuai norma. Yang kelima, berani mencoba. Yang keenam, melatih diri untuk berpikir secara terpusat dan luas. Dan yang ketujuh, belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak kaku. Yang kedelapan, lebih terdorong oleh keinginan individu. Dan yang terakhir, 8, memiliki tingkat keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. Uraian yang ketiga dari bagian aspek intelektual adalah cara berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dapat diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Anak-anak, pola pikir kritis mencakup keterampilan menafsirkan dan penilaian pengamatan informasi dan memberi argumentasi, meliputi pemikiran dan penggunaan alasan yang logis, mencakup keterampilan membandingkan, mengklasifikasi, membuat kronologinya, menghubungkan sebab dan akibat, mendeskripsikan pola, membuat analogi, menyusun rangkaian, memberi alasan secara deduktif dan induktif, peramalan, perencanaan, perumusan hipotesis, dan menyampaikan kritik. Berpikir kritis tidak mudah dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan tentunya berpikir kritis tidak menjamin seseorang akan mencapai kesimpulan yang tepat. Nah, ada beberapa hal yang menghalanginya, antara lain: 1. Tidak memiliki seluruh informasi yang relevan. Informasi yang penting mungkin belum ditemukan, atau informasi tersebut mungkin tidak akan dapat ditemukan. Yang kedua, tidak bersifat netral, dapat menghalangi pengumpulan dan penilaian informasi secara efektif dan objektif. Yang ketiga, bersifat emosional, sehingga tergesa-gesa menarik kesimpulan sebelum semua informasi yang dibutuhkan terkumpul. Jadi anak-anak, berpikir kritis tidak sama dengan berdebat atau mengkritik orang lain. Kata kritis terhadap suatu argumen tidak identik dengan ketidaksetujuan terhadap sesuatu argumen atau pandangan orang lain. Nah, penilaian kritis bisa saja dilakukan terhadap suatu argumen yang bagus, sebab pemikiran kritis bersifat netral dan tidak emosional. Berpikir kritis berarti mengevaluasi dan menilai sesuatu untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Uraian materi dari bagian aspek intelektual yang berikutnya, yang keempat, adalah cara berpikir komprehensif. Anak-anak, berpikir komprehensif berbeda dengan berpikir parsial. Berpikir komprehensif adalah berpikir secara menyeluruh dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek dan dari berbagai aspek atau sudut pandang. Nah, memikirkan sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti apa yang menyebabkan, apakah akibatnya untuk diri sendiri atau orang-orang terkait atau orang lain, bagaimana cara melakukannya, kapan waktu yang tepat, bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya, dan sebagainya.
Nah, cara berpikir komprehensif sangat penting memahami sesuatu secara menyeluruh. Orang yang berpikir secara komprehensif akan menilai secara objektif dan tidak menentukan keputusan dengan gegabah, melainkan menemukan keputusan yang bijak dan tepat. Nah, uraian materi yang kedua yaitu aspek sosial. Anak-anak, dewasa dalam aspek sosial berarti mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta mampu menempatkan diri dengan setiap orang. Hubungan yang baik ditandai dengan terbangunnya komunikasi dua arah, sikap saling menghargai, menerima, dan mengakui. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menempatkan diri dalam situasi apapun dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat ia berada. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa sesama. Perasaan simpati kepada orang lain terhadap seseorang atau hal yang paling tidak ia sukai sekalipun merupakan ciri kedewasaan secara sosial. Orang dewasa dalam aspek sosial juga akan menjaga kelestarian hubungan dengan orang lain di sekitarnya dengan cara saling memahami adanya perbedaan, saling menerima kekurangan, dan menghargai kelebihan orang lain. Nah, anak-anak, manusia sebagai makhluk sosial selalu diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam keadaan seperti itu dibutuhkan sikap adaptatif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya tanpa mengubah identitasnya. Ia hidup dan berada bersama orang-orang di sekitarnya, tetapi hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Ia juga akan menerima dan memenuhi semua tanggung jawabnya dalam masyarakat. Nah, tentu anak-anak masih ingat cerita tentang Daud melawan Goliat. Rasa sosial yang tinggi mengalahkan ketakutan Daud terhadap Goliat. Dan akhirnya Daud membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, ini bukan tindakan angkuh, tetapi simpati dan empati terhadap bangsanya serta sikap hormat kepada Tuhan. Daud dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang dan tidak mementingkan keselamatan dirinya. Yonatan yang kemudian memilih Daud menjadi sahabatnya pun tidak merasa iri dengan kemenangan Daud. Kesadaran Yonatan sebagai makhluk sosial telah menumbuhkan sikap toleran dan hormat kepada Daud meskipun status sosial mereka berbeda. Nah, anak-anak, di pertemuan bagian pertama ini kita sudah mempelajari dua hal, yaitu aspek intelektual dan aspek sosial. Nah, orang yang bertumbuh dewasa secara intelektual akan mengalami perkembangan cara berpikir. Demikian juga dengan aspek sosial. Orang dewasa dalam aspek sosial akan menjaga kelestarian hubungan dengan orang lain di sekitar dengan cara saling memahami adanya perbedaan dan saling menerima kekurangan dan menghargai kelebihan orang lain. Amin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat mengerti dan memahami pelajaran ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa ibu ingatkan tetap menjaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.